Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahu azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang seringkali kita rasakan kehadirannya ataupun nikmat yang seringkali kita lupakan kehadirannya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sang pahlawan revolusi yang telah membawa umat manusia dari dulu zaman jahiliyah hingga sekarang kita bisa melaksanakan ataupun merasakan apa yang disebut dengan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, Islam, serta ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan penelitian saya. Saya mengambil judul yaitu meneliti sosok Dajjal dan mewaspadai serangan fitnahnya dalam ruang akidah. Kajian tentang akhir zaman cukup menarik untuk dikaji, terutama dalam masalah Dajjal ini. Saya mengambil judul ini karena yang pertama, saya melihat ataupun saya membaca dalam sebuah hadis itu dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali benar-benar memperingati umatnya mengenai si pecak pendusta itu. Nah, dalam hadis itu menjelaskan bahwa nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama memperingati umatnya untuk waspada ataupun berhati-hati dengan fitnah yang sangat luar biasa yang didatangkan oleh Dajjal tersebut. Nah, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jimat ataupun pusaka yang sangat luar biasa kepada kita, sebuah doa yang sangat luar biasa, yang mana doa itu kita memohon supaya kita dilindungi dari yang namanya fitnah Dajjal. Doa ini sering kita lantunkan, doa ini sering kita ucapkan, doa ini sering kita dawamkan ketika kita telah melaksanakan tasyahud akhir gitu, bacaan tasyahud akhir. Doa ini adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang cukup luar biasa, doa yang luar biasa. Dan di kalangan masyarakat, ternyata di kalangan masyarakat ada orang-orang yang berpendapat bahwa Dajjal ini adalah sosok yang sangat besar, tinggi besar gitu kan. Maka jika Dajjal itu memasukkan kakinya ke lautan, hanya sampai mata kakinya saja gitu. Nah, di kalangan masyarakat banyak orang-orang yang berpendapat seperti itu. Atau kita sering katakan bahwa yang demikian itu adalah raksasa gitu kan, seperti itu. Nah, pada penelitian pada kali ini saya mengambil metode yaitu kajian pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian informasi melalui buku, dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung penulisan. Nah, setelahnya saya meneliti yaitu melalui buku-buku yang mendorong atas penelitian saya mendapati yang pertama, kata Dajjal itu berasal dari kata Dajjala yang artinya menutup, buta atau pembohong. Kata Dajjal dalam bahasa Arab digunakan untuk orang yang melakukan bohong besar. Maka pelaku disebut dengan Dajjal yang artinya pembohong besar. Bentuk jamak dari Dajjal yaitu Dajjalun atau Dajjajilah. Nah, yang kedua, Imam Nawawi pernah berkata, saya mengutip perkataan ini dalam buku Ensiklopedia Akhir Zaman, bahwa Dajjal adalah sosok manusia yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya
dan Allah memberi kemampuan untuk melakukan beberapa tindakan merupakan bagian dari kekuasaannya, yaitu menghidupkan orang yang mati yang dibunuh oleh dirinya, oleh si Dajjal, munculnya perhiasan dunia dan kesuburan tanah di pihaknya, surga dan nerakanya, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ataupun pendapat dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dalam bukunya yang berjudul Misteri Akhir Zaman, beliau mengatakan bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ciri fisik Dajjal. Yang pertama, Dajjal itu seseorang yang buta. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya aku memperingati kalian dari Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti memperingati kaumnya dari Dajjal. Nuh alaihi salam memperingati kaumnya dari Dajjal. Namun aku akan menyampaikan kepada kalian suatu perkataan yang belum pernah disampaikan seorang nabi pun kepada kaumnya. Kalian tahu bahwa Dajjal adalah orang yang matanya buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa ciri fisik Dajjal itu adalah orang yang buta sebelah. Dalam bahasa yang lain itu dikatakan sebagai orang yang pecak gitu kan. Yang kedua, ciri fisik Dajjal itu adalah ada tulisan kafir di kedua matanya, di antara dua matanya. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan ataupun yang diterima dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal matanya buta, di antara kedua matanya tertulis kafir. Beliau mengejarnya kafaro, di setiap muslim bisa membacanya. Yang ketiga, Dajjal adalah seorang lelaki yang pendek, renggang antara kedua betisnya, dan keriting rambutnya. Nah, hadis ini disampaikan oleh sahabat Ubadah bin Somit. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, sehingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah lelaki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu tenggelam. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa ciri fisik Dajjal itu adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang tidak tinggi seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat. Ternyata dalam hadis ini membantah bahwa Dajjal itu seseorang yang pendek, postur tubuhnya pendek. Yang kedua, dia bungkuk dan dia cacat di kakinya. Yang selanjutnya, Dajjal itu berdahi lebar, panjang lehernya, tubuhnya miring. Dalam suatu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, aku keluar kepada kalian dalam keadaan telah mendapatkan penjelasan malam Lailatul Qadar dan Al-Masihud Dajjal. Ketika itu ada dua orang yang saling mencela di pintu masjid, lalu aku datang kepada mereka melerai antar keduanya, namun kemudian aku terlupakan dan akan aku ceritakan salah seorang dari keduanya kepada kalian. Adapun malam Lailatul Qadar, maka carilah di 10 malam terakhir di malam yang ganjil. Dan Al-Masihud Dajjal sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang bermata julid serta jidat dan lehernya lebar, seakan-akan ia Al-Fatan bin Abdul Uzza. Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apakah akan membahayakan aku akan menyerupainya? Rasulullah SAW menjawab, tidak,
engkau seorang muslim sedangkan dia adalah seorang yang kafir. Nah, di dalam buku Ensiklopedia Akhir Zaman yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau menjelaskan secara rinci jelas terkait dengan ciri-ciri Dajjal. Yang pertama, kulit Dajjal itu bersih dan bersinar. Maksudnya, kulit Dajjal itu berwarna putih tapi kemerah-merahan. Yang kedua, tubuh Dajjal itu penuh, gemuk, berdaging, dadanya bidang dan berisi. Yang ketiga, tinggi, berperawakan pendek. Apabila berjalan, maka keduanya menjadi renggang. Nah, ini menjelaskan bahwa Dajjal itu cacat gitu kan. Yang terakhir, wajahnya sangat buruk, kedua matanya cacat, maka salah satu terhapus total. Nah, ciri yang keempat yaitu Dajjal itu pecak, buta pada mata sebelah kirinya. Yang terakhir, perjalanan keluarnya Dajjal nanti di akhir zaman. Nah, di zaman Rasul ada seorang yang beragama Yahudi yang berada di Madinah. Beliau bernama Ibnu Musayyad. Banyak para sahabat mengatakan ataupun berpendapat bahwa Ibnu Musayyad adalah Dajjal karena Ibnu Musayyad itu memiliki ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari Dajjal. Dia seseorang yang matanya buta satu. Dia seseorang yang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Nah, makanya dalam penelitian saya ini, saya tidak terlalu meneliti tentang Ibnu Musayyad karena Ibnu Musayyad itu disinyalir bukan Dajjal karena Ibnu Musayyad telah meninggal pada zaman kekhalifahan Khalifah Rasyidin. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Dajjal besar yang nanti akan keluar menjelajah hari kiamat adalah tokoh yang diceritakan hadis Fatimah bin Qais dari Tamim Ad-Dari yang memuat kisah Al-Jasasah. Nah, Dajjal tersebut inilah yang kelak diizinkan keluar dari penjara di akhir zaman setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah kota kerajaan Romawi. Pertama-tama dia akan muncul sebagai maharaja, kemudian mengaku sebagai nabi, selanjutnya mengaku sebagai Tuhan. Nah, pada zaman selanjutnya Dajjal dia tinggal di bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti satu Jumat, dan selanjutnya seperti hari-hari biasa. Pada jaya-jayanya, Dajjal itu bisa mengelilingi satu dunia gitu. Baik itu dalam suatu negara, kabupaten ataupun yang lainnya. Dajjal pasti mengelilingi. Tapi ada dua tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, ketika Dajjal sudah menguasai alam dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa. Kedatangannya sangat disambut baik oleh kaum muslimin. Mereka menghimpun di sekeliling beliau lalu membawa mereka mencari Dajjal. Ia bertemu dengan rombongan ketika itu. Dajjal bertemu dengan rombongan Nabi Isa. Dajjal pun lari menghindari Nabi Isa, tetapi dapat beliau kejar dan dibunuh di kota bernama Lud. Nah, seperti itu. Itu mungkin perjalanan nanti Dajjal di akhir zaman. Terus yang terakhir tentang fitnah yang akan disebarkan oleh Dajjal termasuk dalam ruang akidah. Nah, dalam suatu hadis dikatakan bahwa nanti ketika Dajjal turun itu masanya sangat susah. Hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanaman tidak ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat ataupun manusia sangat sulit untuk hidup. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang itu banyak yang berpindah ataupun merusak akidahnya gitu dengan fitnah Dajjal. Karena Dajjal yang bisa menurunkan hujan,
ataupun menumbuhkan tanaman, bahkan sampai menghidupkan orang yang mati. Sungguh luar biasa fitnah yang diberikan oleh Dajjal tersebut. Mudah-mudahan yang terakhir, mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang hidup di zaman akhir zaman, kita mampu berlindung dari apa yang dikatakan tadi, yaitu fitnah Dajjal. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.